Tapi saya izin panggilnya dengan pantun ya ibu-ibu semua. Lihat merpati di atas jembatan. Jembatan di tali di atas aliran. Ibu Ersa Himawan akan beri sambutan. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu MB, seluruh ibu-ibu MLP, seluruh pengurus dan anggota PIKK UP3 Kota Bumi. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Betty Aprilian. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dan yang kami hormati seluruh ibu pensiunan yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita semua dapat berkumpul lagi dalam acara pertemuan rutin PIKK UP3 Kota Bumi. Harapan saya ibu-ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia ya ibu-ibu. Alhamdulillah pertemuan ini juga bertema dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PIKK UP3 Kota Bumi dan Hari Ibu pada tanggal, maksudnya Hari Ulang Tahun PIKK pada tanggal 16 Desember dan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Maka dengan kedua tema itu, pada pertemuan pada hari ini kita mengangkat tema empowering woman. Saya Bu lepotan. Dengan harapan kami ingin dari Ibu Betty ini men-share kepada kami semua bagaimana seorang wanita itu bisa menjadi lebih bermanfaat Ibu untuk orang-orang sekitarnya. Karena bagaimanapun wanita itu perannya banyak ya Bu ya. Misalkan bisa jadi dia seorang ibu rumah tangga, seorang ibu, seorang aktivis, atau seorang pengusaha. Insya Allah semua itu bisa dijalani oleh seorang wanita ya Bu ya. Bisa dibagi bagaimana keterampilannya ditingkatkan dan bisa meningkatkan kualitas dirinya. Dan tentunya juga sangat penting dalam aplikasi rumah tangga ya Bu ya. Misalkan gimana dia sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anak dari seorang ibu ya Bu ya. Itu banyak sekali ibu-ibu ya peran dari seorang wanita Bu. Makanya saya berharap Ibu bisa sharing, karena saya tahu Ibu sebagai ibu rumah tangga, terus Ibu juga sebagai ASN ya Bu ya, terus Ibu juga sebagai pengusaha. Dan ini ibu-ibu semua ya, jarang kita ya kalau misalkan istilahnya Ibu Betty ini udah paket komplit ya. Banyak peran yang Ibu jalani dan alhamdulillah di sini kita berkesempatan mendengarkan bagaimana di setiap waktu Ibu itu bisa mengatur waktu, meningkatkan kualitas pribadi untuk kita-kita semua yang nanti bisa kita dengarkan dari Ibu ya Bu. Karena bagi saya sendiri ya Bu, pengalaman itu sangat susah ya Bu, saya juga kebetulan bekerja ya Bu ya. Tapi ketika bekerja saya juga ketika harus pulang tuh harus mengurus anak, di seperti itu juga saya harus benar-benar meningkatkan keterampilan saya dan itu terasa ya ibu-ibu semua ya, harus perlu ilmu dan ilmu. Jadi makanya kita sama-sama Bu ya, dengarkan sharing dari Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Betty bisa bermanfaat buat ibu semua di sini ya Ibu. Mari kita sama-sama menggali dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk disampaikan nanti ya. Karena pasti insya Allah semua ada ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf Ibu, tadi ada keterlambatan dalam memulai acara. Mohon maaf saya sendiri juga telat, mohon maaf Ibu. Semoga mohon maaf atas misalkan penyambutan kami yang kurang dan dari panitia pelaksanaan hari ini. Terima kasih ibu-ibu semua, selamat mendengarkan
Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PIKK yang ke-23 dan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semua di sini. Saya yakin ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa Himawan atas kata sambutannya. Tibalah kita ke acara inti pada hari ini, yaitu kita akan mendengarkan materi dengan tema Empowering Women. Tapi sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber, saya akan membacakan sekilas biodata tentang narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini mempunyai nama lengkap Ibu Betty Evelyn, sarjana keperawatan yang lahir di Trimurjo tanggal 9 Februari tahun 1981. Memiliki suami yang bernama Bapak Hadi Suswanto yang merupakan sarjana keperawatan juga yang saat ini bekerja sebagai ASN. Memiliki 2 buah hati, yang pertama Naila Hafiz Lutfila yang saat ini bersekolah di SMA Daarut Tauhid Bandung, dan yang kedua Muhammad Hanif Lutfila yang saat ini bersekolah di SMP Ki Darul Fatah Lampung Selatan. Dan saat ini Ibu Betty memiliki maksudnya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga pernah menjadi ASN pada tahun 2006 sampai 2018. Dan saat ini juga mempunyai kesibukan sebagai owner klinik kecantikan Aisyah Kota Bumi, Medika Metro, dan juga Medika Prengsewu. Banyak sekali ini. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang mau menanyain tentang kecantikan sepertinya bisa ya Bu ya, sama Ibu Betty ya. Tapi sepertinya akan masuk dalam materi juga ya Bu ya, mengenai kecantikan. Karena kalau tentang kecantikan ini udah pasti wanita ya kan gitu kan, konsennya di wanita gitu ya. Jadi saya berharap semua ibu-ibu yang di sini dapat menyimak dengan baik materi kita hari ini. Dan sebelumnya saya akan panggil pakai pantun lagi. Rangkaian rima menangut elgi, makna terjaring bak air mengucur. Mari bersama-sama saling bersinergi karena sharing and caring is our culture. Baik, kepada Ibu Betty Evelyn kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada PIKK PLN UP3 Kota Bumi yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir di momen suasana pertemuan perkumpulan rutin ya Bu ya, insya Allah ya rutin. Sebuah kehormatan untuk saya bisa membersamai ibu-ibu semua di sini. Ngapunten, mohon izin Ibu Ersa, ibu-ibu, ibu pensiunan ya, okay. Suatu yang luar biasa bagi saya ya bisa hadir di sini. Selamat hari ulang tahun PIKK yang ke-23 ya Bu ya. Berarti ini ulang tahunnya seluruh Indonesia ya, nasional ya, khususnya untuk PIKK UP3 Kota Bumi, dan selamat Hari Ibu untuk kita semua. Semoga terus menjadi ibu yang mendewasa dan penuh manfaat insya Allah. Terima kasih kepada Bu Ersa Himawan. Mohon izin ini Bu. Jauh-jauh dari Malang ya Bu ya, luar biasa. Saya membayangkan beliau mungkin
bisa sekian bulan sekali Ibu ya, atau malah setiap bulan ya hadir ke kota bumi ini ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah ini luar biasa wujud wanita tangguh ya. Perjalanan jauh Malang Lampung ya, mungkin nanti Malang seluruh Indonesia judulnya ya Bu ya. Luar biasa, mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu ya. Ibu dan Bapak selalu sehat dalam menjalankan tugas, dan terima kasih dedikasinya untuk kemajuan Lampung ini Bu. Ada Mbak Dina, hadir Mbak Dina ya secara online. Terima kasih beliau yang menghubungi saya secara online juga. Jadi dari pertama kali berhubungan dengan beliau belum juga ketemu offline. Kami kemarin ada agenda bersama selama 2 hari itu Bu, tapi qadarullahnya nggak ketemu juga. Padahal kami menurut dalam waktu yang sama gitu ya, karena padatnya acara gitu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah yang hadir di sini, baik yang secara offline ataupun secara online, mohon izin ya saya hadir di sini. Mudah-mudahan sharing kita hari ini berkenaan dengan empowering woman ya, bagaimana menuju wanita PIKK yang berdikari, mandiri dan menginspirasi, bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Terima kasih kepada Mbak Lilian ya atas perkenan waktunya. Baik Ibu, izin berkisah ya, izin berkisah sebentar ya untuk mengawali sharing kita hari ini. Baik, sharing kita hari ini adalah empowering woman, bagaimana menjadi wanita PIKK yang berdikari, mandiri dan menginspirasi. Tapi mohon izin saya menyampaikannya dari segi fundamental ekonomi keluarga. Ya, waktu kita berapa lama Mbak Lilian? 30 menit, mudah-mudahan cukup ya. Baik, siap ya. Kita kejar waktu sampai zuhur ya. Sampai zuhur acara sudah selesai semua ya harusnya ya Bu ya. Oke, baik. Saya buka dengan kisah saya ya, insya Allah ya. Saya seorang ASN di sini tertera dari 2006 sampai 2018 ya. Saya terhitungnya resign dari ASN ya, SK, tapi diterimanya jadi pensiun dini. SK pensiun dini di 2018 ya. Saya pindah ke Lampung Utara ini 2009 ya, 2009 itu mengawali kehidupan kami sebagai kontraktor Bu. Ngontrak maksudnya. Ngontrak rumah maksudnya Bu ya. ya. Kemudian kami mengawali bisnis ini di tahun itu ya, di rumah kontrakan itu dengan kondisi yang untuk modal itu hampir dikatakan tidak ada. Modalnya modal fisik ya, modal nekat dan modal seadanya yang ada di rumah. Awal itu dulu belum klinik ya Bu, jadi masih rumah cantik judulnya. Jadi seadanya yang ada di rumah itu saya manfaatkan ya. Bahkan sampai hordeng untuk penyekat, ruang itu saya sekat-sekat ya. Bagaimana dijadikan ruang perawatan, ruang periksa gitu ya, ruang akupuntur itu pakai hordeng yang saya jahit sendiri Bu. Ya, karena di saat saya memulai usaha itu kami dalam kondisi himpitan ekonomi. Kami berdua ASN di tahun yang sama 2007 ya. Kemudian sebelum memulai usaha itu kami sudah coba usaha yang lain, pertanian. Pak Hadi, mohon maaf izin belum diperkenalkan ini Pak Hadi ya. Pak Hadi coba untuk bertani, bahkan miara bebek waktu itu ya. Saya sendiri jualan baju, jualan kue. Kalau lebaran itu Bu, Pak Hadi pakai bawa obrok, tahu kok obrok yang Jawa ini, orang Jawa yang di belakang motor itu ya, itu seperti itu ya. Jadi dengan kondisi kami ASN dua-duanya, di akhir bulan sampai akhir bulan kami itu selalu mengalami kesulitan keuangan gitu ya, kadang minus, kadang ya pres ya, untuk nabung gitu ya, itu hal yang sulit sekali bagi kami gitu ya. Jadi
Kemudian ketemu usaha ini kami bermitra dengan seorang teman ya. Dalam perjalanannya di tahun 2010 kami dapat SK menempati rumah dinas di lapas karena Bapak kerja di lapas ya. Kemudian kami izin untuk meneruskan usaha di sana, kami izin bangun ruangan sedikit ya tanpa dengan perjanjian tanpa minta pergantian dan lain-lain ya. Kami meneruskan di sana. Terus berjalan usaha itu ya. Mungkin ibu-ibu yang asli Kota Bumi melihat ya penampakan rumah cantik kami ya yang di lapas Bu, yang sampai terasnya pun kami manfaatkan untuk ya pokoknya sebisa mungkin semaksimal mungkin. Kami dulu saya pribadi itu menyebutnya kreatif Bu. Jadi sebisa mungkin kreatif gitu ya, memanfaatkan apa dengan kondisi yang seadanya, pas-pasan itu gitu ya. Kemudian bisnis usaha itu terus berjalan sembari saya tetap PNS Ibu. Kemudian tugas utama saya di rumah ya. Di perjalanannya kami mengalami sesuatu hal yang menurut saya sendiri apa ya, gelisah gitu ya, gelisah. Kehidupan ekonomi sudah mulai membaik ya, tapi kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak itu dalam kondisi yang saya bilang carut marut Bu. Gitu. Untuk berkomunikasi dengan Pak Hadi itu sering nggak nyambungnya, sering marahannya, sering baper gitu ya. Sering tersinggungan. Sepertilah kondisinya ya, sampai saya kok lelah amat ya gitu ya, lelah banget gitu ya. Pagi apa namanya? Sampai di situ. Kemudian di tahun 2013 kami mengenal IIBF. IIBF itu Forum Pengusaha Muslim Indonesia ya. Kemudian di tahun itu Pak Hadi ikut pelatihan ke Jakarta ya, pelatihannya itu tentang HBTDF. HBTDF itu Hobby to Debt Free, bagaimana kita keluar dari hutang buruk. Jadi berangkatlah beliau ke sana, 3 hari beliau jadwal pelatihan, di hari kedua beliau pulang. Ya, di hari kedua beliau pulang, kemudian disitulah momen ya, momen perubahan evaluasi diri kami, momen pertaubatan saya bilang ya, pertaubatan kami ya. Jadi sepanjang ini carut marutnya kehidupan kami gitu ya. Begini kondisinya, kami sudah bisa nyicil mobil waktu itu, nyicil tanah untuk rumah gitu ya. Tapi dengan kondisi gaji ASN, usaha, itu di waktu-waktu kami mau membayarnya, itu ada saja ya, nggak sampai uang itu. Gitu. Padahal hitungannya secara matematika harusnya cukup, bahkan lebih gitu ya, seperti itu. Nah, kondisi itu tadi ekonomi, keluarga gitu ya, itu yang membuat saya tuh rasanya lelah gitu ya, lelah menjalaninya. Kemudian setelah momen pertaubatan kami itu, oh ternyata gitu ya, ternyata disinilah gitu ya. Mungkin bisa dilihat ya, dilihat di slide ya, kita mulai ke slide. Ada di sini Bu, ternyata ada salah satu masalah kami di sini ya. Ini yang kita lihat apa Bu? Gunung es ya. Gunung es kalau yang terlihat apanya? Iya itu sebenarnya tanah anak panah ya. Yang kita lihat permukaannya ya Bu ya. Iya kan? Kalau kita lihat gunung di lautan, yang kita lihat permukaannya ya. Yang kita lihat permukaannya kecil di atas ya. Di bawahnya besar. Ya, bahasanya besar. Nah, ini salah satu yang dibawa Pak Hadi ya, berkenaan dengan evaluasi kami ada di sini. Ternyata di 4 itu maksudnya nanti ada 4 poin ya, yang tanda kata Ibu tadi Duri tadi ya. Itu 4 poin tadi itu nanti menggambarkan betapa banyaknya masalah di bawahnya. Ya, monggo Mas, satu poin ya.
Next ya. Oke, ini. Ya, ini salah satu poinnya ya. Apakah suami istri redo? Ya, jadi ini kan kita mau ngomongin empowering woman yang kita lihat dari fundamental ekonomi keluarga ya. Jadi ada sebuah kisah ya, ada seorang sahabat yang datang kepada saya ya. Beliau sampai gini, beliau punya usaha, sampai Mbak Betty ada lowongan kerja enggak di ESA? Untuk apa? Untuk saya. Loh kenapa? Kan Mbak sudah punya usaha. Usaha saya dalam kondisi katakanlah bangkrut gitu ya, sampai untuk modal pun enggak ada. Bahkan beliau dalam kondisi punya hutang, berhutang ya. Kemudian panjang cerita, beliau ke rumah, kita ngobrol. Jadi setelah ngobrol, begini dan begitu ya, masalah yang timbul ya, ada kompetitor yang lebih bagus dan lain-lain segala macam. Kemudian kami sampaikan ini, ada tidak masalah antara suami dan istri, gitu ya. Kemudian beliau menyampaikan waktu itu tidak ada. Tapi kemudian malamnya beliau WA saya, Mbak sebenarnya saya ada masalah dengan keluarga, dengan suami gitu ya. Sampai saya merasa sakit hati gitu seperti itu ya. Oke, kemudian kami ngobrol panjang lebar, saya sampaikan boleh kita sakit hati dengan suami. Kita butuh waktu ya. Kita butuh waktu untuk memulihkan hati gitu ya. Tapi untuk bab ridho mohon kasih saat ini juga. Ya. Kemudian alhamdulillah beliau menyetujui, beliau ngobrol dengan suami istri ya, curhat-curhatan, nangis-nangisan seperti itu ya. Dan nggak lama, besok paginya, Mbak, alhamdulillah hari ini ada orderan yang saya sudah lama nggak dapat orderan itu, gitu ya. Sampai untuk modalnya itu dapat dari situ, gitu. Jadi beliau nggak cari modal lagi, yang satu. Kemudian ada satu lagi, ASN Bu. Dua-duanya ASN ya. Beliau datang ke kami, Pak suaminya yang datang ya, datang cerita ternyata beliau terjebak di pinjol Bu. Pinjaman online. Hitung-hitungan itu rumah, mobil, aset yang dipunya untuk membayarnya itu enggak cukup. Ya, kami minta istrinya juga datang ke rumah tapi beberapa alasan singgahnya enggak datang, kami yang datang ke rumah. Ya, ke rumahnya. Kemudian kami bantu untuk merinci hutang-hutang pinjol beliau. Jadi ternyata bukan Pak suaminya saja, ibunya juga. Jadi ketika dirinci itu luar biasa, tambah banyak lagi. Kemudian keputusannya jual semua aset yang ada, kemudian mulai dari nol. Tadinya yang namanya pinjol resikonya nama kita nyebar ya Bu ya. Ketika kita tidak bisa membayarnya di share di medsos ya Bu. Kawan-kawan kita ditagihnya semua gitu ya. Jadi keluarga gitu ya. Nah itu yang dipertimbangkan beliau. Nanti gimana Bu? Kak saya malu, keluarga, teman-teman tahu semua. Jadi kata kami mau mulai untuk perbaikan, siap dihinakan, siap malu, siap mulai dari nol. Akhirnya begitu kondisinya, dijual semua yang aset yang ada, mereka tinggal di rumah di lapas ya, di daerah di luar Lampung. Kemudian ketika bertemu kembali mereka sudah ngontrak, perubahan yang luar biasa. Jadi bagaimana sekarang? Alhamdulillah makannya sudah enak, sudah bisa makan. Kami sekarang sudah ngontrak dan sudah mulai nabung ya. Dengan gaji 10 juta ya, 10 juta lebih. Kondisinya seperti itu. Gitu ya. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, next Mas. Ya. Ini apakah ada masalah dengan orang tua? Ya. Jadi guru bisnis kami, Pak Happy Trenggono, beliau founder IBF tadi Ibu, ya. Jadi beliau ditemuin seorang ibu, ya. Ibu ini dengan hutang 17 M, ya. Bu ini jadi beliau cerita banyak, gitu ya. Ketika datang ke Pak Happy ini nggak tanya apa-apa Bu, nggak tanya bagaimana strategi bisnisnya. Apa yang dilakukan kok bisa sampai hancur seperti itu. Jadi yang ditanya hanya
ada masalah tidak dengan orang tua, gitu ya. Dan benar ibu itu bercerita bahwa bapaknya, ibunya meninggal dan bapaknya menikah lagi. Dia merasa nggak ridho gitu ya Bu ya, bapaknya menikah lagi gitu ya. Nah, dengan kondisi itu setelah dia merasa nggak ridho, marah lah ya sama bapaknya gitu ya. Selalu akhirnya timbul masalah dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Itu Bu, satu persatu bisnisnya Bu. Sehingga tertinggallah hutang 17 M itu. Sesederhana itu ya Bu masalahnya ya. Sesederhana itu gitu. Iya, nggak ridho orang tuanya. Jadi kata Pak Happy, kita tidak punya hak menghakimi apapun kondisi orang tua kita gitu ya. Itu kita tidak ridho di posisi kita. Nah, bagaimana ketika orang tua yang tidak ridho? Ngapunten nggak Ibu gitu ya, ngapunten. Mungkin kita bisa banyak belajar dari ibu-ibu. Iya, itu. Nah, itu kondisi yang kedua ya. Kemudian kondisi yang ketiga. Apakah ada pelit? Apakah ada pelit? Saya kembali lagi ke cerita Pak Happy ya. Pak Happy ini beliau pengusaha sawit Bu ya. Kemudian ada seorang kawannya, beliau kalau pergi bersama kawannya ini sama-sama pengusaha juga, kawan SMA. Jadi kawan ini tapi senang nyopirin Pak Happy ya. Mereka berdua pergi, sampailah di sebuah lampu merah ya, lampu merah. Biasa lampu merah kita rame dengan Silverman ya, yang bawa kotak ya seperti itu. Ketika mereka mendekati mobil mau dibuka pintunya, kata kawannya, nggak usah ya, nggak usah. Sudah Pak Happy nurutin dulu ya. Jalan lagi mereka ketemu lampu merah lagi. Sama kondisinya seperti itu. Kemudian Pak Happy buka lagi, nggak usah dikasih ya kata kawannya. Pak Happy tetap ngasih ya. Sudah jalan kawannya ngomel sedikit. Kenapa dikasih? Itu nggak mendidik loh Mereka itu masih sehat. Masih ini masih itu bisa loh kerja. Harusnya mereka sekolah, kalau dikasih terus nanti males ini dan itu. Mungkin sama Ibu ya, saya juga awalnya seperti itu ya. Gitu enggak. Jadi kata Pak Happy, simple jawaban Pak Happy. Itu yang mendidik loh. Kata Pak Happy, mendidik bagaimana? Gitu ya, kata kawannya. Kata Pak Happy, mendidik kamu. Mendidik kawannya biar nggak pelit maksudnya, seperti itu. Jadi sesimpel itu ya. Jadi pelit ini, memberi ini bukan kondisi ada atau tidak, tapi mau dan butuh. Ya, kita mau memberi dan orang yang datang ke kita itu adalah orang-orang yang butuh, apapun kondisinya. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, apakah menggunakan harta haram atau riba? Ibu, izin, ini yang ada di kami. Ya. Ini yang membuat sekian tahun saya menangis. Ya, terurai di tahun 2013. Ya. Jadi kami SK di 2006, kemudian SK 100% itu di tahun 2007. Ya. Sudah menjadi rahasia umum ya. Biar SK-nya pinter itu disekolahin, Bu. Ya. Dengan alasan kebutuhan ini dan itu ya, SK disekolahin ya. Dari situlah ya 2017 itu mulailah drama kehidupan yang seperti itu. Terus itu sebenarnya bukti Allah sayang sebenarnya Ibu ya, disentil sedikit tapi nggak sadar ya. Endingnya di tahun 2013 ketika Bapak berangkat ke Jakarta ikut seminar itu kami terperosok di hutang 500 miliar. Tuh. Ya. Jadi rupanya segala sesuatu yang ruwet ya, hubungan kami yang dibilang tidak harmonis, ya kami tetap maksudnya aktivitas yang lain, tetap saya melayani Bapak gitu ya, berkeluarga tetap gitu ya. Tapi nggak pernah ada plongnya di hati ya Bu ya, seperti itu ya. Sampai apa seperti ini ya bentuk keluarga itu gitu ya. Saya mencari bentuk keluarga yang ideal itu di mana gitu ya. Contohnya seperti apa gitu ya. Kami sudah berusaha untuk
ya setiap hari mengevaluasi ini dan itu ya, tapi ternyata penyebab terbesarnya di sini, gitu, di riba ini. Ya. Nah, ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah ya, menjadi wanita yang insya Allah wanita PIKK yang berdikari, mandiri dan menginspirasi, kita harapkan ya. Jadi 4 poin ini kita harus selesai dulu, Bu. Ya, berpijak dari pengalaman kami. Kami nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana ketika 4 poin ini ada. Salah satunya ya, di kami ada di nomor 4. Itu kita nggak bisa ngomongin kemana-mana. Jadi makanya tadi saya sampaikan fundamentalnya dulu. Kita mau ngomongin strategi, kita mau ngomongin kegiatan apa segala macam, ternyata ketika ini ada gitu. Seperti itu Bu kondisinya, Masya Allah ya. Baik, sepakat Bu, sepakat ini tidak ada di dalam diri kita, ya. Insya Allah yang di sini tidak ada ya Bu ya. Insya Allah, baik, Insya Allah tidak ada. Baik, ketika ini sudah selesai, baru kita ke secretnya, ke rahasianya, ya. Rahasia untuk menjadi suksesnya. Ya. Next, Mas. Iya, terus. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika di atas ya, ada 4 masalah di atas yang terlihat, di bawahnya itu masalahnya ini pasti hadir. Ya, masa-masa di banyak itu luar biasa itu hadir. Ya, luar biasa. Tidak usah ngomongin yang di bawah-bawahnya, ngomongin salah satu di atas saja itu sudah ruwet banget. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Silakan lanjut, Mas. Nah, ini ya. Kita mulai ke materi kita, empowering woman ya. Saya tambahkan di sini rahasia sukses membangun kekayaan. Ya, kekayaan di sini pastinya bukan sekedar materi ya Bu ya. Menuju perempuan PIKK berdikari, mandiri dan menginspirasi. Next, Mas. Nah, ini ya rahasia suksesnya ya. Jadi orang-orang sukses di dunia ya, menjadi sukses ada 3 hal yang harus dikuasai. Ya. Yang pertama, apa yang Anda sedang bangun. Ya. Jadi apa yang sedang Anda bangun ini berkaitan dengan mindset gitu. Berkaitan dengan pola pikir kita. Ya. Pola pikir orang-orang yang sukses itu ada 4. Ya. Bisa next, Mas. Nah, ini ya, kita bahas yang pertama ya. Apa yang Anda bangun ya. Menurut Pak Happy Trenggono, barang siapa yang tidak dengan sengaja membangun kekayaan, kemungkinan besarnya secara tidak sadar sedang membangun kemiskinan. Bisa dipahami ya Bu ya? Berarti membangun kekayaannya kita itu harus terencana, nggak bisa mengalir. Ya. Next, Mas. Nah ini ya, jadi mindset tadi ya, pola pikir yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai ibu rumah tangga ataupun kita sebagai pengusaha ya, pebisnis, ataupun kita sebagai seorang yang punya tanggung jawab bekerja di instansi ataupun swasta, pola pikir ini sama berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk pengusaha saja ya. Jadi yang pertama adalah naikkan income, naikkan pendapatan. Ini salah satu kunci suksesnya ya. Bagaimana menaikkan pendapatan? Yang kalau misalnya kita di instansi kita terbatas dengan gaji, ya, gitu.
Jadi untuk menaikkan pendapatan ya, kalau untuk yang berusaha pastinya bisa meningkatkan penjualan ini dan lain-lain ya. Bagaimana dengan kita yang flat tadi ya, kita turun dulu ke bawahnya ya, naikkan saving, naikkan tabungan ya. Ketika kita menaikkan tabungan ya, tabungan yang ada ya, tabungan yang ada itu bisa kita sedikit demi sedikit mungkin kita bisa untuk mulai usaha ya, atau sedikit demi sedikit bisa kita belikan kebun sawah yang sehingganya dengan usaha ataupun kebun atau sawah tadi ada pendapatan baru di situ ya. Ini yang wajib dilakukan mindsetnya gitu, karena kalau kita tidak meningkatkan income ya begitu-begitu saja gitu, flat saja hidupnya ya. Cukup 1 bulan kalau ada tabungan, nah tabungan itu yang kita manfaatkan. Kalau nggak ada tabungan bulan ini dengan bulan besoknya sama terus, iya Bu ya. Nah kemudian yang ketiga investasi, naikkan investasi ya. Investasi di sini ketika tadi untuk yang pengusaha apa segala macam ya, ada kenaikan pendapatan, tabungannya bisa bertambah, ataupun yang dia flat, tabungannya setiap bulan pasti bertambah ya. Ke investasi. Investasi itu bisa di usaha kita ya, tambahkan modal, tambahkan untuk pengembangan usaha, atau yang beli tanah, sawah dan lain-lain itu. Nah, yang keempat ini Bu, yang bisa banget kita lakukan adalah meningkatkan simplicity. Simplicity ini hidup semurah mungkin. Iya, hidup semurah mungkin. Ya, seperti apa sih hidup semurah mungkin? Kita bisa menghitungnya, Bu. Jadi hidup semurah mungkin ini kita hitung dengan angka cukup namanya. Jadi nanti sampai di rumah ya, kita semua menghitung angka cukup itu dengan cara mencatat semua pengeluaran kita. Ya. Kita yang emak-emak dari urusan cabai, cilok anak-anak, ongkos anak, itu kita catat 1 buku. Dalam waktu 1 bulan, Bu. 1 bulan. Begitu juga pengeluaran Bapak. Kita senggol Bapak. Bapak, hari ini pengeluarannya apa aja? Catat masuk ke pengeluaran itu. Setelah 1 bulan full, ya kita total. Oh, ternyata pengeluarannya sekian. Ya, kita tarik Bapak, Pak, pengeluaran kita sekian loh dalam 1 bulan. Kita pilih, ya, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Yang masih kita geser, kita hempas. Yang masih kita geser, hilangkan dari catatan. Ya, yang mungkin doyan bakso, saya suka bakso ya Bu ya. Misalnya seminggu beli baksonya 4 kali, kita kurangin jadi 2 kali. Nah ya, yang biasa setiap bulan harus beli baju, bajunya sudah banyak ini di lemari, bajunya penuh harus beli lemari lagi, ya kurangin, ya. Kemudian mungkin ada yang suka koleksi tas sepatu mungkin ya, hempaskan, ya hempaskan itu, ya. Di simplicity ini luar biasa, ya luar biasa pengaruhnya. Dari simplicity kita bisa menaikkan savingnya lagi Bu, menaikkan tabungannya lagi. Jadi 4 poin ini saling berkaitan. Ya, yes. Sudah dipahami ya Bu ya, sampai sini ya. Nah, inilah mindset orang-orang sukses di dunia. Ya, jadi kita mau sukses Bu? Kita mau sukses? Mau ya? Kayaknya nggak semangat banget mau suksesnya. Mau sukses ya? Iya, insya Allah. Kita bisa ngikutin ini, tinggal ngikutin aja. Kita kan nggak merumuskan lagi. Ya, rumusnya nggak merumuskan lagi, tinggal ngikutinnya saja. Ya, kita mulai dari diri kita. Kemudian next Mas. Ya. Yang kedua, bagaimana perilaku keseharian Anda? Perilaku ini ada 3, Bu. Ya. Nanti kita evaluasi masing-masing kita berada di perilaku yang mana. Ya. Kata Pak Happy, makanan berlemak tidak akan membuat Anda terserang stroke kecuali Anda makan setiap hari.
Ya kalau makan setiap hari makannya lemak ini apa Bu? Rendang ya, nasi bakso, nasi kapau ya. Ya lama-lama bisa kolesterol ya Bu ya. Lama-lama bisa ngarah ke sana gitu. Kalau dimakannya sekali-sekali enggak apa-apa Bu. Sebulan sekali enggak, insya Allah enggak bikin stroke ya. Oke, ini kata beliau ya. Kata-kata ini tersirat sesuatu ya. Next Mas. Nah ini Ibu kata-katanya agak ekstrim ya Bu ya. Perilaku miskin. Ya, ini perilaku yang pertama. Ya, perilaku miskin ini bukan hanya miliknya orang-orang yang dengan pendapatan rendah. Ya, mau banyak uang atau sedikit uang ya. Perilaku ini kita ngomongin perilaku ya Bu ya, bukan kondisi miskinnya gitu ya, perilakunya. Jadi fokus utamanya orang-orang yang punya perilaku miskin ini fokus atau utamanya adalah spending atau menghabiskan Bu. Jadi ada gaji 5-10 juta 1 bulan itu habis 1 bulan. Pokoknya gimana caranya, mau apa lagi ya, beli baju apa lagi ya, mau makan apa lagi ya, mau beli hiasan apa lagi ya, itu habis. Seneng pokoknya seneng ngabisin lah gitu, nggak berpikir untuk yang lain-lain. Ya, jadi pendapatannya habis untuk kewajiban untuk spending. Ya, spending. Ini bukan tidak untuk aset ataupun kewajiban. Ya, pokoknya judulnya dihabiskan. Insya Allah kita tidak di posisi ini ya Bu ya, tidak di perilaku ini ya Bu ya. Jauh-jauh Insya Allah. Kemudian yang kedua, next Mas. Perilaku kelas menengah. Ya, perilaku kelas menengah ini fokus utamanya di lifestyle Bu. Gaya hidup. Nah, ya, gaya hidup ini. Jadi pendapatannya Bu habis untuk cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kursi, semuanya. Ya, semuanya dengan cicilan-cicilan itu. Ini perilaku kelas menengah. Ya. Seharusnya belum mampu beli mobil atau sebenarnya dia beli mobil mampu yang second aja misalnya. Uangnya cukup tapi dengan gaya hidup enggak, masa sih gue pakai mobil setengah pakai itu ya. Belilah yang mahal. Sehingganya harusnya selesai urusan di situ. Nyicil. Kita tahu cicilan mobil itu nilainya bisa 2 kali lipat. Harusnya 300 juta. Jadi 600, 500, 600 ya Bu. Harusnya 300 juta, 150 juta misalnya sudah dapat mobil 1, 150 jutanya yang memang belum sampai ke kita itu nantinya bisa kita saving atau untuk keperluan lain, itu lari ke sana. Gitu ya. Kalau misalnya kreditnya sekali karena memang butuh sekali, is okay, enggak masalah. Tapi kalau keterusannya, selesai ini, cicil ini, ngambil cicil ini, ngambil cicil ini, itu yang merusak kita. Itu yang disebut tadi Pak Happy, kalau makan berlemak sekali enggak apa-apa Bu. Tapi kalau terus-terusan bisa jadi stroke. Nah, seperti kondisinya kalau misalnya kita cicilannya terus-terusan bisa jadi stroke kita, keuangannya yang stroke gitu. Nah, bagaimana kondisinya jika mungkin alasan klise ya Bu, saya juga dulu ngalamin gitu ya, alasan klise. Kalau nggak nyicil nggak punya. Ya. Itu alasan klise. Itu karena kita perilakunya ya, perilakunya yang di kelas menengah ini. Ya, jadi pendapatannya habis untuk memenuhi kewajiban cicilan-cicilan tadi. Insya Allah ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini, insya Allah kita berada di sini ya Bu. Ya, insya Allah kita berazam di sini. Di perilaku kaya. Seperti apa sih perilaku kaya? Perilaku kaya fokus utamanya pada investasi, ya, nyimpen, beli aset, ya, itu fokus utamanya.
Aset itu apa, Bu? Aset? Ya, iya. Tanah, benar-benar. Iya, aset. Kalau kita sudah punya mobil, terus beli mobil lagi karena untuk punya-punya itu aset bukan? Ya, alhamdulillah ya. Sudah paham semua insya Allah ya. Jadi aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan ya, Bu. Ya. Kalau dia sifatnya membebankan, kita membiayai, misalnya tadi beli mobil ya, sudah ada mobil, beli mobil lagi karena untuk punya swaya-waya aja ya, pengen pakai mobil bagus ya, seperti itu. Itu mobil walaupun nggak dipakai tetap harus kita urusin ya, Bu. Bayar pajak, belum kalau debuan mesti dicuci. Ya, benar. Kita keluar uang untuk mobil itu, tapi kalau kebun, nah, menghasilkan ya, itu yang disebut aset. Jadi perilaku kaya adalah yang pikiran kita itu sibuk mikirin bagaimana caranya nambah aset. Ya, insya Allah. Kita semua ada di sini ya, Bu ya. Posisinya ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ini 3 ini, Bu. Ya. Kemudian next, Mas. Jadi yang pertama tadi mindset ya. Yang kedua perilaku. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini bagaimana cara Anda mengatur uang. Menjadi kaya itu bukan seberapa banyak uang yang Anda miliki, ya. Jadi patokan kaya bukan nilai uangnya ya, Bu ya. Ya, bukan nilai uangnya. Tapi bagaimana cara Anda mengaturnya. Ini kata Pak Happy Trenggono ya, Bu ya. Mau 1 juta, mau 2 juta, mau puluhan juta, ya. Poinnya adalah di pengaturannya, bukan di nilainya. Baik, next, Mas. Nah ini ya, Bu ya. Jadi orang-orang sukses di dunia melakukan ini ya, Bu ya. Untuk pengaturan uangnya, kita ada rumus Golden Rules of Money Management. Jadi manajemen pengelolaan keuangan yang emas gitu. Yang sudah paten dan ini dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia. Ya. Yang pertama adalah giving, memberi. Ya. Minimal 10% dari pendapatan. 10% dari pendapatan. Ibu kita yang muslim batas zakat berapa, Bu? 2,5%. 2,5% ini batas kikir, Bu. Batas kikir. Jadi ketika kita membayar zakat 2,5, kita cuma menyelesaikan kewajiban kita saja. Makanya disebut batas kikir. Tuh, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu 10%. 10%. Insya Allah ya. Jadi misalnya seperti ini. Saya ambil kecilnya ya, Bu ya, biar kita nggak hitung-hitungan pakai kalkulator ya. Pendapatan 1 juta. Langsung sisihkan 10%. Ya. 100.000. 100.000 itu langsung sisihkan untuk giving, untuk memberi. Memberi, ya. Untuk kondisi-kondisi mungkin yang tadi ya, sebutlah hitungannya masih di bawah 3 juta, 1 juta, ya 1 juta kurang untuk hidup 1 bulan. Gimana kalau dikurangin 10% jadi 900, tambah nggak cukup. 900 sama 1 juta sama-sama nggak cukup ya, Bu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sama-sama nggak cukup, ambil aja 900. Tapi ada nilai plus di situ. Ada keutamaannya di situ. Ya, kalau di dalam Islam sudah jelas ya. Ketika memberi, Allah sudah memberikan garansinya, janji-janjinya, gitu. Ya, walaupun kita nggak berharap ke situ, tapi pasti di situ banyak keutamaan. Ya wes lah, sama-sama nggak cukup, udah 900 aja. Tapi di balik 900 itu nanti
keberkahan ya, yang mungkin tadi hitungannya secara matematika nggak cukup, mungkin malah jadi cukup sampai saat akhir bulan. Ya. Yang kedua, saving, tabungan tadi. Jadi tabungan ini ternyata harus dipaksa, Bu, di awal, nggak nunggu sisa. Ya, dapat uang gaji 1 juta tadi, udah diambil 10% untuk memberi, ambil 10% lagi untuk tabungan, belum masuk rekening. Sudah. Jadi tinggal 80%. Ya. Tapi kita sudah punya tabungan. Tabungan inilah salah satunya yang akan mendrive masa depan kita tadi. Ya, kita bisa nabung 5 juta dalam 1 bulan, sekian bulan, 10 bulan sudah 50 juta, sudah bisa dapat kebun ya, Bu ya? Iya. Dari itu pendapatannya tambah lagi, savingnya tambah lagi, kebermanfaatan kita untuk umat pasti bertambah. Ya, karena kita ngasihnya kan jadi lebih banyak lagi. Ya. Dan yakinlah kebahagiaan itu hadir ketika kita bisa memberi banyak untuk orang lain. Tuh, ya. Rasanya ya Bu ya, puas. Bahagia banget, bahagia banget. Hanya orangnya loh yang merasakan itu. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, pengaturan yang ketiga untuk family, Bu. Ya. Bapak kerja ya untuk keluarga, Bapak kerja bak-bak gitu ya Bu ya. Kita sebagai pengelola atau kita juga untuk usaha, kita juga ikut kerja ya. Kan endingnya itu untuk keluarga ya Bu ya. Endingnya untuk keluarga. Kita mau menyenangkan keluarga, ambil dulu untuk keluarga. Nilainya enggak 10% enggak apa-apa, atau terserah kita. Ya. Misalnya diambil 5%, ya. Tadi yang hitungannya 1 juta diambil 5%, 50.000 ya. Hitungannya 50.000, bisalah kita jalan-jalan dengan anak-anak ke bundaran makan bakso bersama. Itu kecilnya loh Bu ya. Kalau ibu-ibu 5 juta, 10 juta mau ke luar negeri, oke, enggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi pembagiannya seperti itu. Nah, untuk family ini wajib. Karena ketika ada kebahagiaan di keluarga, anak-anak kita sebagai istri ridho bahagia gitu ya. Pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan Bapak ya ataupun dilakukan oleh kita, keberkahannya kembali hadir. Ya, ketika keluarga ridho, Allah pun akan ridho, Allah pun akan hadir di situ. Salah ya. Kemudian yang keempat, necessity. Ini ya, ini yang baru kita pergunakan untuk biaya hidup. Ya. Ibu di giving sama saving, ini minimalnya loh Bu 10%. Kalau Ibu givingnya mau 20% itu lebih baik. Savingnya mau 30% itu lebih baik. Ibu necessity-nya saya kan sudah simplicity. Ya, saya kan sudah hidup dengan murah tadi, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Misalnya necessity-nya 20%, yang lainnya larikan ke giving, saving. Seperti itu, ya. Jadi 4 pengaturan keuangan ya, golden money management-nya ini. Nah, ini kalau kita lakukan luar biasa, ya. Oke. Sudah Bu, itu secretnya. Rahasia cuman itu 3. Ya, next Ma. Ya, jadi ini juga yang kami lakukan pelan-pelan ya. Mengawali dari tadi ya, mengevaluasi diri tadi ya, kami meninggalkan riba ya. Ketika kami meninggalkan riba itu Bu, kami satu berazam untuk meninggalkannya, kemudian kami action ya. Di hutang 500 juta, setengah miliar itu, apa yang kami punya kami lepaskan. Ya. Waktu itu sudah ada mobil Innova, ada tanah, kami jual. Ya. Jadi mobilnya waktu itu cicilan, Bu. Kan masih terlibat riba ya. Jadi kami DP 60 juta saat itu, kemudian sudah cicilan 8 bulan,
1 bulannya 3.400.000 ya. Sudah masuk berapa itu ya? Kami kembalikan, kami hanya dapat uang 15 juta. Kalau hitung-hitungan matematika, ya Bu, rugi banyak kan. Tapi kami berdua alhamdulillah berazam, sudah jangan ngitung hitungan matematika. Biar Allah yang menghitung. Tanah pun seperti itu. Endingnya nggak selesai juga Bu utang itu. Ya, masih tersisa 250 juta. Kami sudah nggak punya apa-apa lagi. Sampai motor pun kami jual gitu. Kalau rumah kan nggak mungkin ya. Kami tinggal di rumah perumahan ya. Jadi saya dalam doa saya bilang sama Allah, Allah, ya Allah ini sudah habis. Sudah habis. Semuanya sudah kami niatkan untuk kami berlepas dari riba ini. Setelahnya kami berserah kepadamu. Jadi waktu kami lepas mobil, lepas motor segala macam itu, kami beli motor second ya Bu. Motor second pertama kali kami pakai motor itu macet pisan Bu di jalan. Ya, macet. Ya, saya sempat nangis Bu di jalan. Ya, tapi itu mungkin salah satu bukti ya, pembuktian yang ingin Allah lihat, gitu ya. Sampai di mana kesabarannya? Ya bukan sekedar motor itu, banyak lagi cerita-cerita yang lainnya, gitu ya, untuk menguatkan kesabarannya itu. Sampai mana, gitu ya, sampai mana sabarnya, ya. Waktu berselang, alhamdulillah, di kurun waktu 2 tahun lah ya. Kalau mohon maaf, hitung-hitungannya manusia, gitu ya, hitung-hitungannya manusia. Allah ganti itu lebih dari 5 kali lipat, gitu, dari hutang itu. Kemudian hal yang sampai saya malu ya sama Allah gitu ya. Haji yang tadinya tidak terfikir kami bisa daftar haji. Umroh nggak berselang lama yang itu jauh gitu dulu ya. Itu kami bisa berangkat umroh di bulan Ramadan Bu. Bareng dengan orang tua. Saya bawa orang tua. Tuh. Kemudian tempat tinggal yang tadinya dulu dengar kawan itu bisa beli, saya ingat benar ya, waktu masih ini, kawan itu beli tanah 40 juta. Saya berpikir, ya Allah saya mau beli tanah seharga itu berapa bulan ya, berapa tahun ya, saya mau nabungnya gitu ya. Qadarullahnya setelah itu Allah berikan kemudahan-kemudahan ya. Sampai tanah, rumah, semuanya Allah beri gitu ya, dengan kemudahan, dengan kelapangan yang luar biasa ya. Nah, untuk secret rich ini, rahasia kaya ini, di 3 poin ini ya, ini saling berhubungan Ibu. Jadi bagaimana mindset kita, pola pikir kita, yang pertama tadi, kemudian bagaimana perilaku kita, bagaimana pengaturan kita, itu saling berkait. Nggak bisa kita ambil satu-satu saja. Ya, jadi 3-tiganya harus kita kelola semua. Insya Allah, kalaupun ibu-ibu semua sudah melakukan itu, kita maksimalkan lagi. Ya, karena berdikarinya kita, menginspirasinya kita, itu dimulai dengan diri kita. Ketika kita ini selesai di diri kita, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di luar keluarga kita. Ketika kita sudah selesai dengan keluarga kita, keluarnya kita, ya, ngurusinnya kita dengan mungkin keluarga besar, saudara, bahkan umat, itulah berdikarinya kita, insya Allah. Itulah menginspirasinya kita. Jadi tidak selesai dengan posisi nyaman di keluarga kita. Oke. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu real juga yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi dan ibu-ibu lebih menginspirasi lagi nanti untuk keluarga dan umat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Betty atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi demi karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan langsung buka dengan 3 penanya ya ibu-ibu semuanya ya. Dan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya kah? Ibu-ibu yang di kantor ada yang ingin bertanya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mbak Lili dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah ya Bu, tadi tuh sebenarnya kita bukan nggak semangat, kita saking fokusnya ngedengerin ceritanya Ibu, Masya Allah ya Bu, kita tuh kayak terhipnotis, kayaknya 2 hari aja kita kayak nggak bosen ya Masya Allah, dengan apa ya, materi sekaligus ada case di sini ya Bu ya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan saya ini ada pertanyaan ya Bu, tadi terkait dengan empowering woman. Saya sebagai ibu rumah tangga juga sebenarnya tuh gatel gitu ya Bu, pengen usaha ya dari bikin bros, bikin kembang, bikin baju, bikin jilbab, bikin apa gitu ya Bu ya. Sampai saat ini alhamdulillah ya berjalan, tapi belum dibilang sukses lah Bu. Nah setelah saya pikir-pikir sendiri, kalau dari saya itu saya merasa tidak tega sama anak gitu Bu. Jadi ketika saya sudah mulai nih Bu, saya sudah punya bisnis plan, sudah disupport suami modal gitu kan. Jatuhnya tuh ketika udah punya anak terus waktu lagi berjalan gitu, saya kepentoknya di situ Bu, di anak gitu. Ya Allah kok kasihan ya, saya kasih nonton atau saya sisihkan kemana gitu Bu. Itu yang bikin berkali-kali saya istilahnya usaha tuh jatuh sampai dengan saat ini saya sama suami di stop gitu. Jangan dikasih modal dulu karena belum ada yang balik gitu. Jadi iya, biar Bapak aja dulu yang usaha gitu ya. Itu kalau dari Ibu sendiri tipsnya gimana Bu? Karena Ibu kan berarti juga waktu itu anak masih kecil-kecil ya Bu ya, masih kecil. Jadi mohon diberi tipsnya gitu gimana Bu, supaya kita tuh bisa benar-benar fokus di usaha sama yang terutama karena kita tuh amanah utamanya kan anak gitu ya Bu. Itu Bu, jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini, Masya Allah ya. Mungkin begini Ibu-ibu ya. Salah satu alasan saya resign, tapi ini bukan untuk melemahkan Ibu ya, karena itu semua pilihan ya. Salah satu saya resign dari PNS itu adalah anak pada saat itu. Gitu. Saya juga kalau dibilang mungkin kita punya keterbatasan ya, punya keterbatasan untuk energi, gitu ya. Tapi kita punya pilihan untuk memanage-nya, gitu. Nah, seperti usaha ya, usaha itu kan tidak harus kita yang melakukan, ya. Mungkin di awal oke, ya, di awal oke kita yang memulai, tapi kita harus punya target. Seperti misalnya Mbak Rini ya, Mbak Rini itu handmade ya, memang bahasanya butuh ketelatenan ya, butuh ketelatenan seperti itu ya. Nah, kita punya target. Targetnya, oh ini saya punya spek waktu untuk anak sekian, gitu ya. Saya bisa melakukannya sekian. Kemudian dari target bisnis itu, ya target bisnis kita mau seberapa. Nah, disitulah kita nanti main ke manajemen. Ya, mungkin kita nanti hiring karyawan seperti itu, Mbak. Jadi nggak mungkin kita melakukan usaha atau bisnis itu menjadi besar kalau dikerjain sendiri. Ya badan kita nggak sanggup gitu, nggak punya. Apalagi tugas utama kita kan di rumah, ya. Tugas utama kita di rumah itu nggak akan selesai gitu loh. Nggak ada jeda waktunya ya Bu ya, terus aja itu nggak ada selesai. Tapi kita punya target-target itu. Kemudian apa ya? Memanage-nya kita harus lebih, energinya harus lebih dari kebanyakan gitu.
Ya, berapa waktu supaya kita untuk istirahat? Ya, mungkin untuk saudara-saudara kita masih bisa nonton sinetron misalnya ya. Kita sudah nggak bisa lagi yang seperti itu. Ya, tetap kita utamakan dan mungkin sampai kita tulis, Mbak, apa namanya, spek-spek waktu itu gitu loh. Apa namanya, kita punya daily activity. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, kayak ini ya, apa namanya, ya anak-anak kita gitu ya. Dari bangun segala macam. Pernah terkisah ya, Ibu Muriati Sudibyo yang punya Marta Tilaar ya. Beliau owner Marta Tilaar. Jadi jam 12 malam beliau itu masih mentoring ke Pak Happy. Jam 12 malam beliau ya. Kemudian jam 2 beliau nelpon lagi ke Pak Happy. Kata Pak Happy, "Loh, Ibu nggak tidur?" "Udah tidur, saya tidur tadi habis nelpon langsung tidur, ini bangun sudah sholat tahajud terus nelpon lagi, mentoring lagi." 2 jam tidurnya. Artinya apa, Bu? Orang-orang seperti beliau gitu ya, punya energi apa namanya, usaha yang sebegitunya gitu ya, untuk mencapai apa namanya, kesuksesannya gitu. Jadi kita nggak punya spek waktu lagi untuk apa ya, santai-santai seperti itu ya, masalah gitu. Ya, nah tapi memang waktu anak ya, ya harus kita utamakan. Apalagi memang waktu-waktu di wayahnya bermain ya. Mungkin wayahnya tidur kita cepat ini wayahnya itu gitu. Sebelum dia bangun kita sudah beres pekerjaan rumah tangga gitu ya. Wayahnya dia bisa disambil main, kita mulai usahanya. Nah, kita berapa waktu nih sampai usaha kita settle ya, sampai kita bisa apa namanya, mendelegasikan ke orang lain, kita hiring karyawan. Jadi usaha itu nanti tetap berjalan. Ya, mungkin seperti itu Mbak Rini ya. Baik, iya. Gimana Ibu Rini untuk jawaban atas pertanyaannya? Apakah sudah sesuai? Sudah menjawab ya artinya ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, ini ada satu ya yang masuk di chat. Oh, ada yang angkat tangan ini Mbak Dina dan Mbak Debbie, tapi kita baca yang di chat dulu ya sebentar ya. Ini pertanyaan dari Ibu Ica. Bismillah, Ibu bagaimana jika kita ambil kredit syari'i tanpa riba, tapi dengan pertimbangan kita sebenarnya bisa langsung melunasi, tapi dananya kita tabung dalam bentuk emas untuk dana darurat tambahan. Jika sewaktu-waktu harus melunasi, bisa langsung bisa, dan untuk pembayaran kredit sudah disisihkan dari apa ini? Pengeluaran bulanan. Kira-kira gimana Ibu Betty untuk pertanyaannya dari Ibu Ica bisa langsung dijawab? Terima kasih Ibu Ica. Dari mana ini Ibu Ica ini? Dari Bumi Abung. Oh, Bumi Abung. Dari ya. ULP Bumi Abung. Insyaallah. Baik. Ambil kredit syar'i tanpa riba. Ya. Kredit syar'i tanpa riba. Seperti apa ini wujudnya ya? Baik. Kita ke fundamental riba dulu ya. Mbak Ica, Bu Ica. Riba itu uang yang bertambah uang dengan catatan ya. Kita yakin kita apa namanya, fundamental ribanya itu adalah uang bertambah uang, itu sudah pasti riba. Kemudian pinjaman atau kredit yang ada denda itu masuk riba. Asuransi itu mohon maaf masuk riba ya. Kredit syar'i mungkin gini ya, kredit ini ya kalau di bank kita pinjam uang judulnya. Jadi kalau kredit itu kita pada pelaku yang punya barang, itu baru disebut kredit. Misalnya saya kredit kepada Bu Ersa barang ya,
kemudian Bu Ersa memberikan barang, terus ada apa namanya, keuntungan. Itu kemudian dibayar sekian bulan, itu kredit. Tuh, ya. Atau misalnya kredit syar'i ini mungkin kredit ke bank, ya. Kemudian untuk pembeliannya dengan catatan harus ada pihak wakalah. Harus ada pihak yang mewakilkan membelikan. Gitu. Ya. Atau ya tadi misalnya oh ini mengkreditkan emas ya. Tapi emas itu nggak boleh dikredit ya, Bi. Iya, catatan untuk emas itu nggak boleh dikredit. Emas itu bayar harus ketemu pembeli dan harus cash uang. Bahkan beli online yang tidak ketemu pun tidak boleh secara Islam. Gitu. Ya, jadi ini harus ada kehati-hatian ya. Kemudian di poin yang lain kredit emas ya. Kemudian sebenarnya sewaktu-waktu dilunasi ada ya, mungkin ini mindset yang harus kita rubah. Mungkin dirubahnya gini Bu Ica, besok nabung aja. Ya, uang yang seharusnya untuk disisihkan untuk membayar kredit, Ibu tabung saja. Toh pun kalau di kredit, Ibu kan ada penambahan ya. Ada penambahan yang seharusnya 1 juta jadi 1.100.000 ya. 100-nya itu kan lumayan kalau ditabung. Ya, nanti kalau sudah cukup, Bu Ica tinggal beli emasnya. Nah itu lebih aman insya Allah. Ya, jangan terburu-buru untuk kepengen punya. Ya, karena itu yang tadi akhirnya menggerogoti walaupun sedikit nih. Misalnya hitungannya tambahannya 100 dari kredit tadi. Ya, 100, kemudian kalau 5 bulan 500. Kalau kita tabung 500 tadi udah dapat setengah gram emas dong. Ya, yang kita belinya dengan kredit 5 gram, kalau kita beli karena nabung jadi 5,5 gram. Ya kan? Seperti itu. Jadi lebih aman nabung jika itu memang kebutuhannya tidak darurat. Tapi jika kebutuhannya memang darurat benar, oh ini harus punya kendaraan, ini harus punya motor, misalnya karena anak sekolah, misalnya yang pada posisi saat itu nggak pegang uang cash sama sekali, misalnya ya, yang nggak ada yang bisa dijual, misalnya ya, misalnya harus ngeredit gitu. Ya kita ambil juga kredit yang syariah tadi, misalnya kredit sama orang, misalnya ya, kan nggak harus baru, nggak harus ngambil di dealer. Kalau di FIF ini hitungannya kita minjem uang, bukan kredit. Minjem uang yang dikasih motor sehingganya di situ ada ribanya. Tuh. Iya, itu uang berbentuk uang riba. Tuh. Kenapa, Bu? Iya, kalau di FIF kan dia judulnya pinjam uang. Iya. Itu. Mohon maaf seperti itu ya. Arisan. Kalau arisan ya sebagian ada yang berpendapat dibolehkan, sebagian tidak membolehkan. Kalau di arisan ini tidak menambah uang dari nilai jumlahnya, Bu. Tetap segitu, tapi waktunya memang yang dia kita ngasih 1 juta dapatnya 10 juta misalnya ya. Kita punya hutang 9 juta di belakangnya, tapi itu nggak bertambah. Nah itu sebagian ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi ketika itu ragu-ragu ya ditinggalkan saja. Gitu. Begitu ya Mbak Ica ya. Mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan tadi. Baik, Mbak Ica gimana? Atas jawaban dari Ibu Debbie, apakah sudah sesuai? Masih ada nggak ini Mbak Ica-nya di Zoom? Oke, kita ke penanya selanjutnya ya. Kita persilakan kepada Ibu Debbie untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih buat Mbak Lili atas kesempatannya. Luar biasa ya materinya ya dari Bu Betty ini. Cocok banget kayaknya buat saya yang masih belajar untuk ngatur keuangan yang walaupun udah di saving di awal pun kadang masih kepake loh Bu. Tapi yang mau saya tanyakan ini gimana pendapat Ibu tentang istilah sandwich generation itu loh Bu, yang katanya apa? Yang anak itu yang orang tuanya
menjadi beban buat anaknya. Jadi ada kasus dari saudara saya yang jadi istrinya tuh keberatan kalau suaminya itu ngasih ke orang tuanya. Ya itu biar nggak jadi konflik itu gimana ya Bu ya? Ya. Ngaturnya apakah ada ketentuan pembagiannya itu gimana loh Bu? Biar nggak jadi masalah terus menjadi ya lecutan di rumah tangga mereka. Gimana? Itu Mbak Debbie ya. Ya, Dari mana Mbak Debbie? dari Liwa. Suami saya dinasnya di Liwa. Liwa, Masya Allah. Lampung Barat ya. Tempat yang ingin nikmat banget untuk healing di sana Bu. Iya, berwisata Masya Allah. Benar Bu. Iya, terima kasih Mbak Debbie. Ya. Baik, mungkin kita kembalikan ke kedudukan kita sebagai anak ya. Baik. Anak laki-laki sampai kapanpun, walaupun sudah menikah, itu tetap anak ibu. Sepakat Bu? Sepakat ya Bu ya? Ya. Jadi suami kita itu adalah anak ibunya. Dan kita punya kewajiban untuk mendukungnya. Ya. Kita punya kewajiban mendukung anak laki-laki ibu itu tetap menjadi anaknya. Jadi bukan hak kita ketika dengan suami melarang nggak boleh ngasih. Ya. Kemudian kedudukan kita bagaimana? Kedudukan kita ya di bawah suami, Bu. Kita sudah berlepas dengan orang tua kita. Tapi dalam artian dengan catatan tetap berbakti ya Bu ya. Artinya kewenangan kita terhadap orang tua itu atas izin suami. Ya. Nah, untuk masalah ngasih-ngasih tadi itu sebenarnya tinggal kesepakatan kita. Harus ada keterbukaan di sini. Ya, nggak bisa Ibu ya kita sumput-sumputan di belakang. Gitu, ya. Jadi kalau kami gitu ya mau ngasih berapa ke siapa itu untuk saya pribadi harus ngomong. Walaupun itu uang saya. Walaupun itu hasil usaha. Gitu. Karena uang hasil usaha itu juga digabungkan gitu ya untuk kebutuhan semua, maksudnya digabungkan gitu. Ya terserah kalau misalnya ibu-ibu memang punya, oh ini uang saya, terus suami juga, oh ya uang ibu, pajang aja ibu, enggak masalah gitu. Tapi ketika mau memberi seperti itu. Dan lebih indahnya lagi ketika memberi ibu mertua, kita yang ngasih. Gitu. Kita yang ngasih. Itu indah banget. Ya. Nah, besarannya seperti apa? Disesuaikan dengan kemampuan. Tuh. Apakah berbeda? Ya kita lihat juga kondisinya. Oh, misalnya ibu mertua kondisinya lebih berada. Sebenarnya orang tua kita juga kan nggak minta ya Bu ya sebenarnya ya gitu. Cuma dengan itu ketika ada perhatian dari kita, bahagianya luar biasa gitu ya seperti itu. Nah, jadi misalnya mertua kita lebih ada, porsinya kalau kita kasih sedikit sebagai tanda cinta aja, gimana ayah, papa, setujukah? Setuju. Oh ini karena ibu, kondisinya kita masih punya adik misalnya ya yang harus sekolahkan, kondisinya mungkin bapak sudah nggak ada, ibu sendirian, gimana kalau kita lebihkan misalnya, it's okay, papa setuju, ayah setuju, itu seperti itu misalnya. Tapi tadi yang jadi catatan, suami kita adalah tetap anak ibu, gitu ya. Makanya saya ke anak bujang ya, yang bungsu itu sudah dari sekarang sudah saya wanti-wanti, nak, Hanif itu anak bunda, Mbak Naila itu nanti dibawa suami. Kalau Hanif nanti bertanggung jawab sama bunda, sama abi. Jadi anak saya masih SMP Bu, ya. Jadi tapi sudah saya setting gitu loh. Jadi nanti
Kalau Hanif punya istri harus di sounding dari awal. Istri Hanif harus mau ngurusin Bunda sama Abi. Itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Ica ya. Salah. Terima kasih. Mbak Devi. Mbak Devi ya. Maaf. Ya, baik, monitor Mbak Debi gimana jawabannya atas pertanyaannya pada hari ini? Apakah menjawab? Insya Allah, Mbak. Baik, kita ke penanya selanjutnya yaitu dengan Ibu Dina. Pada Ibu Dina kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Lilian atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Betty dan ibu-ibu semua. Sebentar saja ya Ibu, saya akan ingin mengucapkan terima kasih khususnya untuk Ibu Betty yang sudah berkenan hadir di acara kami di pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Kota Bumi gitu. Saya dulu pas di Kota Bumi sekitar 3 tahun Ibu, saya sempat berkunjung di Rumah Cantik Aesa yang di Lapas. Kemudian juga pernah beberapa kali berkunjung di klinik kecantikan Aesa yang di samping Yosmilk ya Ibu ya. Ya begitu. Saya doakan semoga Ibu dan keluarga bisnisnya berkembang, kemudian menjadi manfaat untuk banyak orang. Dan mohon doanya juga Ibu, saya sebenarnya juga ingin merintis bisnis gitu. Tapi terkendala untuk saat ini, untuk manajemen waktunya yang masih belum bisa saya bagi-bagi gitu, karena ada banyak amanah yang harus saya kerjakan begitu. Baik, demikian saja Ibu, saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi pada hari ini, maka berakhir juga materi yang disampaikan oleh narasumber kita semua ya Ibu-Ibu. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih PIKK PLN UP3 Kota Bumi, kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan langsung kepada Ibu Betty. Kepada Ibu Ersa, dipersilakan. Kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk plakat ya Ibu Betty. Mohon dapat diterima dengan baik. Bentar ya, sesi dokumentasinya. Bentar ya. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Baik, kita beri tepuk tangan yuk buat Ibu Betty-nya. Oh, ada lagi. Banyak sepertinya ya dapat hadiah pulang dari PIKK ya Ibu Betty ya. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Ibu Betty sebagai narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan materinya dengan sangat baik dan bermanfaat buat kita semua. Baik, kita dengan pemberian plakat pada hari ini kepada Ibu Betty, kami persilakan kepada Ibu Betty untuk mungkin pamit gitu ya, karena setelah ini kita masih banyak acara Bu. Saya takutnya Ibu nanti jadi bosan sama Bapak nungguinnya, makanya kita mempersilakan kepada Ibu atau Bapak apabila ingin meninggalkan tempat kami persilakan. Oh iya, maksudnya.
Oh, cocok Bu, capek ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, rupanya kita harus foto bersama dulu via Zoom. Mohon maaf sekali. Ini acaranya kalau online offline ini agak bingung ya kita ya. Orangnya ada di sini tapi pesertanya banyak yang di online. Jadi saya agak ya mohon maaf. Buat ibu-ibu yang di Zoom bisa aktifkan ininya layarnya sehingga kita mau foto bersama dulu. Ojik ya. Ojik ya. Mbak Dina, bisa tolong dibantu Mbak Dina untuk pengambilan foto bersamanya? Mohon maaf Mbak, saya pakai HP. Oke, kita kasih ke Iya. operator aja ya, sebentar, oke. Sebentar ya ibu-ibu, ini kita dibantu sama operator. Baik, dihitung ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ya ibu-ibu. Pokoknya senyum aja Bu di layar Bu, nanti operatornya yang bertugas. Iya, gayanya diatur aja Bu, ini soalnya operatornya lagi setting-setting. Oke, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Udah banyak Bapak operator fotonya yang diambil. Udah ya. Oke. Kami persilakan kepada Ibu Betty dan Bapak. Oh, mau foto di depan lagi. Makasih, Mbak Oke. Lili. Boleh. Teman-teman yang di Zoom harap bersabar sebentar ya karena Ibu Ersa mau foto bersama di luar. Jangan keluar dari Zoom ya karena kita masih banyak banget ini acaranya. Kalau di mana di depan sana ya? Di sini aja potong. Di situ aja.
Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Iya, Bu pensiunan biasanya. Buat teman-teman yang di Zoom bisa gabung kembali karena kita akan memasuki acara pemotongan tumpeng. Anak tuh makan tumpeng. Iya. Oh ini balik. Oh tulisan kayak kakak. Oh iya. Biar enggak kali. Oh ini sih saya bantu. Ibu, silakan aja ya. Semua ibu sehat selalu. Dan PIKK semakin jaya, semakin solid, semakin berkembang. Untuk ibu yang lebih baik ya. Oke, saya potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibuka dulu. Oke. Tangan. Ini secara simbolis dulu ya. Nanti selanjutnya baru kita makan sama-sama. Ya, penyerahan tumpeng dari Ibu Elsa kepada Ibu Asmi ya. Perwakilan yang ada di kantor. Baik, pemotongan tumpengnya kita secara simbolis saja ya ibu-ibu ya, untuk kita mengingat kembali kalau sehari ini kita PIKK yang ke-23. Selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang video kreasi yang sudah dikirimkan dari beberapa unit. Dan hasil dari Dewan Juri adalah sebagai berikut. Bentar ya ibu-ibu, ini lagi disiapin. Ini hasil dari Dewan Juri yang udah sepakat. Ada 3 pemenang. Ya, ini dia pemenang Lomba Video Kreasi Spesial HUT PIKK PLN ke-23 dan Hari Ibu. Kita ucapkan selamat kepada juara ketiga jatuh kepada ULP Liwa. Juara kedua jatuh kepada ULP Belambangan Umpuh. Dan juara pertama kita beri tepuk tangan yang meriah jatuh kepada ULP Bukit Kepuning. Selamat ya ibu-ibu semuanya. Semoga ke depan semakin bisa memberikan kreasi-kreasi yang baik lagi ya kalau dalam setiap lombanya. Dan untuk hadiahnya ini menghubungi siapa ya Bu? Hadiah pemenangnya. Oh, untuk hadiah pemenangnya bisa menghubungi Ibu Tiwi ya, ibu-ibu semuanya. Baik, acara selanjutnya adalah pembagian door prize. Oke, untuk pembagian door prize saya akan umumkan pemenang yang pertamanya adalah Ibu Rini Lukas, Ibu Ica, dan Ibu Debi. Dan untuk pengambilan door prize-nya bisa menghubungi Mbak Tia. Oke, selamat ya kepada Ibu Rini Lukas, Ibu Ica, dan Ibu Debi. Oke, selanjutnya kita akan mengocok arisan. Ini langsung ya atau gimana? Mbak Mila ada monitor? Ada ya? Mbak Mila? Iya. Oke, sip. Ada ya orangnya ya. Oke, saya serahkan kepada Mbak Mila ya untuk mengocok arisan.
Terima kasih kepada Mbak Lilian selaku MC. Kemudian terima kasih kepada Ibu Ersa, ibu-ibu pensiun dan ibu anggota. Selamat siang. Hari ini saya akan mengocok arisan bulan Desember, kocokan yang ketiga. Uang yang dikeluarkan itu 5 juta. Jadi yang 100.000 3 orang, yang 200.000 1 orang. Berikut hasil kocokannya ya ibu-ibu. Mohon maaf bisa ditampilkan. Mohon maaf Mbak, tadi kocokan arisannya kan minta ditampilkan di layar, sudah dikirim. Iya, sebentar ini masih muter-muter Mbak Mila. Ya, oke terima kasih Mbak. Ini kocokan arisan yang pertama, yang 100.000. Pemenangnya adalah Bu Sari Dani. Selamat kepada Bu Sari Dani. Kemudian, yang selanjutnya, yang 100.000 yang kedua, Bu Edi. Selamat kepada Bu Edi. Kemudian yang ketiga, yang 100.000, pemenangnya adalah Bu Yesi Adi. Selamat kepada Ibu Yesi Adi. Kemudian yang selanjutnya, yang 200.000, dimenangkan oleh Bu Ramlan. Selamat kepada Ibu Ramlan. Selamat untuk pemenang arisan putaran ketiga ini. Nanti ditunggu ini ya nomor rekeningnya, bisa japri saya aja. Oke, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf agak serak. Semoga ibu-ibu semua di sini pada sehat semua ya. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mila sebagai PJ Arisan. Kami juga mengucapkan selamat kepada para pemenang arisan pada kesempatan kali ini dan dapat menghubungi Mbak Mila ya untuk selanjutnya. Baik, tibalah kita di akhir acara. Terima kasih kepada Ibu Ersa Himawan yang telah hadir pada hari ini, juga seluruh pengurus dan anggota PIKK UP3 Kota Bumi, serta Purnabakti yang turut memeriahkan acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan selama acara berlangsung. Mawar indah, mawar berduri, tumbuh di tepi tiada empunya. Ibu-ibu semua saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan rutin PIKK selanjutnya. Ada satu lagi ibu-ibu bonus nih pantunnya. Merenung kalbu mengobat luka. Tuhan menentukan manusia yang berupaya. Selamat Hari Ibu dan HUT PIKK. Semoga kita sehat semua dan tak henti untuk berkarya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sampai jumpa lagi ibu-ibu.
Terima kasih Mbak Lilian. Terima kasih ibu-ibu Terima semua. Terima iya, kasih tambahan. semuanya. Tambahan untuk pengumuman lomba tadi dibuatkan dalam bentuk video ya, Mbak Dina atau Mbak Dian ya. Minta tolong, Iya. maksudnya ketika akan untuk IG aja nanti Oh, ya, iya. untuk di share di medsos. Seperti biasa, misalkan ada pengumuman juara, lalu dilampirkan video si juaranya ya. Cuplikan juaranya. Iya. Pemenang-pemenangnya itu ya. Iya. Terima kasih, Iya, Bu. selamat untuk Insya para Allah pemenang dibuat. ya. Iya, terima Yang kasih lain Ibu. bukan tidak bagus, semuanya bagus. Tapi penilaian sudah ditentukan dan pemenangnya yang ketiga tadi ya. Semangat berkarya di kemudian hari ya untuk yang lainnya ya. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Ya, yang di Kota Bumi jangan lupa nanti sore datang di pengajian ya untuk pembukaan majelis taklim ya. Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aja kayak.